Jika hari ini kita memakai kacamata, menggunakan teropong saat bertamasya, atau berfoto selfie dengan kamera smartphone, patutlah kita berterima kasih kepada seseorang yang bernama Ibnu Haytham. Namanya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, lebih dikenal di dunia barat sebagai Al-Hazen. Ia lahir di Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi dan meninggal di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Sewaktu masih tinggal di Basrah, Ibnu Haytham pernah menjabat sebagai hakim di bawah pemerintahan dinasti Buayyid. Namun karena minatnya yang amat besar pada ilmu pengetahuan, Ibnu Haytham akhirnya mengundurkan diri dari jabatan itu agar bisa fokus membaca, mengajar, dan menulis buku. Awalnya pemerintah saat itu menolak pengunduran dirinya, tapi Ibnu Haytham bersikeras dan bahkan sampai berpura-pura sakit jiwa. Dan siasat ini berhasil membuatnya diberhentikan dari jabatannya. Walaupun begitu, namanya sudah terlanjur terkenal sebagai sosok yang cerdas di bidang matematika dan ilmu alam. Tidak hanya di Irak, tapi sampai ke Mesir dan Syria. Belum lama bebas dari jabatannya, Ibnu Haytham lalu diundang Khalifah Al-Hakim Fatimiyah untuk memimpin proyek pembendungan Sungai Nil sebagai solusi masalah banjir di Mesir. Ibnu Haytham dengan senang hati menerima tawaran ini dan pindah ke Kairo. Ia melihat kesempatan tersebut sebagai peluang untuk pengembangan rekayasa teknologi. Namun malang baginya, karena proyek tersebut tidak berjalan dengan lancar. Di tengah pengerjaan proyek, Ibnu Haytham menemukan bahwa rancangannya tidak akan bisa menahan banjir seperti yang diharapkan. Karenanya ia berpikir untuk mengundurkan diri dari proyek tersebut. Namun, Khalifah Al-Hakim saat itu adalah orang yang temperamen dan tidak segan-segan membunuh siapa saja yang tidak bisa memuaskannya. Khawatir pengunduran dirinya akan membuatnya dihukum berat, Ibnu Haytham lalu mengulang siasat lamanya, yaitu berpura-pura gila. Untuk kedua kalinya, taktik ini berhasil dan menyelamatkannya dari hukuman mati. Walau begitu, Ibnu Haytham tetap dipenjara dan seluruh hartanya disita. Ia menjalani hukuman tahanan selama 10 tahun sampai Khalifah Al-Hakim meninggal. Setelah itu, barulah Ibnu Haytham dibebaskan. Setelah bebas dari penjara, Ibnu Haytham tetap tinggal di Kairo di dekat Masjid Al-Azhar sambil mengajar ilmu matematika, fisika, dan menulis buku. Sejarah mencatatnya sebagai penulis yang produktif, di mana lebih dari 200 judul buku ditulisnya dalam berbagai bidang, meliputi fisika, matematika, rekayasa teknik, astronomi, pengobatan, psikologi, anatomi, dan oftalmologi. Bahkan, buku-buku yang ditulisnya menjadi rujukan ilmiah di dunia. Ada sekitar 50 karyanya di bidang optika, matematika, dan astronomi yang masih terdokumentasi sampai sekarang. Karya Ibnu Haytham yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manazir, atau dikenal pula dengan judul The Book of Optics, yang ditulisnya ketika dipenjara selama 10 tahun di Kairo. Di buku tersebut, ia menjelaskan teori tentang cahaya yang revolusioner dan berbeda dengan teori yang sudah ada di dunia Islam maupun Barat pada waktu itu. Ibnu Haytham menentang teori ilmuwan besar seperti Ptolemy dan Euclid yang menganggap bahwa benda dapat terlihat karena cahaya yang keluar dari mata. Menurut Ibnu Haytham, yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu cahaya datang dari objek yang dilihat lalu masuk ke mata. Dari gagasan tersebut, ia membuat eksperimen yang sistematis tentang konsep kamera lubang jarum. Di buku ini, Ibnu Haytham juga menjelaskan teori tentang pembiasan cahaya dan melakukan eksperimen untuk memilah cahaya putih menjadi warna pelangi. Kontribusi lain yang cukup penting adalah penggunaan lensa cembung untuk memperbesar objek, prinsip yang kemudian di abad ke-13 digunakan untuk membuat kacamata. Dalam bidang fisika optika, Kitab Al-Manazir menyaingi Optics karya Isaac Newton yang terbit sekitar 700 tahun kemudian sebagai buku yang sangat berpengaruh dalam mengubah cara pandang dan pemahaman manusia mengenai cahaya. Ibnu Haytham mempelopori penggunaan eksperimen dengan parameter yang terkontrol untuk melakukan verifikasi atas sebuah teori. Metode ilmiah yang digunakan Ibnu Haytham sangat mirip dengan metode ilmiah modern, yang terdiri dari siklus observasi, hipotesis, eksperimen, dan verifikasi.
Banyak konsep yang digagasnya tidak hanya bersifat teori abstrak, namun didukung dengan hasil eksperimen yang sistematis dan dapat diulang. Karena metodenya yang komprehensif ini, Ibnu Haytham tidak hanya disebut sebagai bapak optika modern, tapi juga ia menyandang gelar sebagai saintis pertama. Ibnu Haytham merupakan salah seorang ilmuwan penting yang meletakkan prinsip dasar dari penemuan-penemuan penting di bidang optika. Karya-karyanya tentang optik dan cahaya memberikan kontribusi besar di berbagai peradaban, membantu dalam pembentukan pemahaman tentang alam semesta dan pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari. Semoga pemikiran-pemikiran beliau menginspirasi bagi kita semua.